Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilsaida Lubis, NIM 0601212028, jurusan Ilmu Perpustakaan 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas filsafat ilmu saya, dan yang bab pertama itu mengenai apa itu filsafat. Sebelum kita mengetahui apa itu filsafat, terlebih dahulu kita itu mengetahui pengertian ataupun maksud dari filsafat itu tersebut. Bagian A, pengertian filsafat. Filsafat itu ialah sesuatu yang dibicarakan terlalu tinggi ataupun terlalu sulit, yang abstrak dan tidak relevan pada masalah yang ada di kehidupan sehari-hari kita, dan sering digambarkan sebagai orang yang mempunyai IQ ataupun institusi jauh di atas tingkat rata-rata oleh orang lain. Filsafat itu sebenarnya studi tentang sifat realitas dan kebenaran, tentang apa yang kita ketahui dan apa yang benar ataupun salah untuk tindakan kita. Filsafat itu berasal dari kata Yunani, yaitu filosofi, yang artinya cinta kebijaksanaan, dan yang merupakan bidang terpenting dari pemikiran manusia, karena keinginannya untuk mewujudkan makna hidup yang hakikat. Ada beberapa pengertian filsafat menurut beberapa ahli, yaitu menurut Plato, menurut Aristoteles, menurut Harold Hatitus, dan menurut Bertrand Russell. Dan yang pertama, menurut Plato, filsafat itu ialah pengetahuan segala yang ada, merupakan ilmu pengetahuan yang dapat memenuhi suatu keinginan yang berminat untuk mencapai suatu kebenaran yang sesungguhnya. Dan yang kedua, menurut Aristoteles, filsafat itu suatu yang telaah yang mengenai sebab ataupun asas segala benda yang biasanya dikatakan menjadi ilmu pengetahuan, yang meliputi kebenaran, dan yang diliputi itu adalah ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, ataupun estetika. Yang selanjutnya, menurut Bertrand and Russell, filsafat itu tidak lebih jauh dari usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada secara jengkal ataupun bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi secara kritis. Menurut Harold Hatitus, filsafat itu mengandung 4 pengertian, yaitu: pertama, filsafat itu satu sikap hidup dan tentang alam semesta. Yang kedua, filsafat itu suatu metode pemikiran refleksi ataupun penyelidikan. Yang ketiga, filsafat itu pengertian ataupun perangkat masalah. Yang keempat, filsafat itu satu perangkat teori ataupun pemikiran. Dan yang selanjutnya itu bagian B, hubungan filsafat dengan ilmu. Meskipun secara historis antara ilmu dan filsafat itu pernah merupakan satu kesatuan, namun dalam perkembangannya mengalami suatu perubahan, di mana dominasinya itu ilmu lebih kuat mempengaruhi pemikiran pada manusia. Kondisi ini lebih mendorong upaya untuk memposisikan keduanya itu secara baik ataupun tepat, sesuai dengan batas-batasan yang ada pada bidang masing-masing, bukan untuk mengisolasikannya, tetapi untuk melihat apa saja keterkaitan yang lebih jelas dalam konteks pemahaman dan yang lebih baik dari pengetahuan manusia. Sains dan filsafat itu berbeda, bahwa selain para ilmuwan memiliki pandangan yang berbeda tentang batasan ataupun sifat sains dan juga perbedaan antara filsafat dalam hal makna ataupun tugas yang diberikan kepada filsafat itu tersebut. Seperti kehidupan filsafat dan sains itu berpikir secara kritis, berpikir terbuka ataupun sangat peduli dengan kebenaran yang ada pada pengetahuan dan sistematis. Filsafat dan ilmu itu saling terkait satu sama lain. Keduanya itu tumbuh dari sifat refleksi, ingin tahu, ataupun dilandasi kecintaan pada kebenaran.
Filsafat dengan metodenya mampu mempertanyakan keabsahan ataupun kebenaran ilmu tersebut, sedangkan ilmu tidak mampu mempertanyakan asumsi, kebenaran, metode, ataupun keabsahannya itu sendiri. Filsafat itu hendak memberikan pengetahuan ataupun pemahaman yang lebih dalam dengan menunjukkan sebab-sebab yang ada. Sedangkan ilmu itu menunjukkan sebab-sebab tetapi yang tak begitu mendalam. Filsafat itu memberikan sintesis pada ilmu-ilmu yang khusus, mempersatukan ataupun mengkoordinasikannya. Selanjutnya itu bagian C, sumber ilmu pengetahuan. Kata sumber itu menurut KBBI yang telah diterjemahkan menjadi asal muasal, misalnya sumber daya alam yang berasal dari alam yang bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia yang ada di alam semesta ini. Kemudian sumber ilmu pengetahuan itu asalnya dari ilmu yang diperoleh oleh manusia tersebut. Maka asal pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan, karena pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu tidak bisa terlepas dari sumber pengetahuan yang terdapat pula sumber ilmu pengetahuan tersebut. Nah, ada 4 yang menjadi sumber pengetahuan yang ada, yaitu empirisme, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. Rasionalisme itu suatu aliran filsafat yang berupaya untuk memperluas metodologinya yang dipersepsikan dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan yang ada. Sementara pada kutub yang lain, empirisme itu berpandangan bahwa sumber pengetahuan itu adalah pengalaman indrawi, bukan penalaran murni ataupun rasionalisme itu berpendapat bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasio. Jadi, dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia harus dimulai dari rasio. Tanpa rasio, maka mustahillah manusia itu dapat memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Rasio itu adalah pemikiran empirisme yang berdiri bahwa semua pengetahuan ilmu itu diperoleh lewat indera. Indera yang memperoleh kesan-kesan dalam alam yang nyata. Kemudian kesan-kesan tersebut berkumpul dalam diri manusia sehingga menjadi pengalaman. Wahyu itu ialah pengetahuan yang bersumber dari Allah, kemudian disampaikan melalui nabi dan rasulnya, dan melalui wahyu itulah diajarkan sebuah ataupun pengetahuan yang terjangkau dan yang tidak terjangkau oleh manusia. Wahyu itu dapat dikatakan sebagai pengetahuan itu tersendiri dan dapat juga disebut dengan sumber pengetahuan. Pentingnya belajar filsafat. Nah, filsafat ilmu bermanfaat untuk membangun diri kita sendiri dengan berpikir secara radikal ataupun berpikir sampai pada akar-akarnya. Kita mengalami ataupun menyadari keberadaan kita. Filsafat ilmu itu memberikan kebiasaan atau kebijaksanaan untuk memandang ataupun memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari kita. Belajar filsafat itu harus berpikir secara kritis pada sikap ilmiah. Dengan itu bisa mendapatkan kegunaan pada mahasiswa ataupun calon ilmuwan yang mendalami metode ilmiah secara melakukan penelitian ilmiah. Kemudian diharapkan juga untuk memiliki pemahaman ilmu yang mampu menggunakan pengetahuannya tersebut sebagai landasan dalam proses pembelajarannya, ataupun yang digunakan dalam penelitian ilmiahnya yang mempunyai manfaat yang praktis. Ialah dalam mahasiswa yang lulus ataupun bekerja, mereka pasti berhadapan dengan masalah dalam pekerjaannya tersebut. Kegunaan filsafat di lingkup mahasiswa itu untuk mampu memikirkan suatu masalah secara mendalam dan dapat membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan.
secara sistematis dan kritis, serta mengkomunikasikan idenya itu secara efektif. Tujuan mempelajari filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu berfungsi sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah yang dimana orang-orang berpikir kritis dan berhati-hati dalam kegiatan ilmiahnya. Filsafat ilmu itu memberikan dasar yang logis untuk metode ilmiahnya. Hubungan antara filsafat dan sains itu ialah ilmu yang mempelajari hal-hal empiris yang dapat ditunjukkan bahwa filsafat itu berusaha menemukan jawaban atas pertanyaannya yang ada menggunakan spekulatif. Mempelajari filsafat ilmu itu dapat memberikan manfaat bagi orang lain sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah sehingga menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Merupakan metode untuk merefleksi, menguji, mengkritis, ataupun memberikan asumsi keilmuan, memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Makna yang sebenarnya itu ialah pengetahuan yang ada tentang realitas yang dimana yang paling universal dan hukum-hukum, serta hakikat realitas dalam aspek perilaku manusia, misalnya logika. Jadi pertanyaan memahami filsafat pada hakikatnya itu ialah benar-benar pertanyaan filosofis yang dimana kekayaan ataupun konsepnya itu memahami. Manfaat mempelajari filsafat ilmu. Manfaatnya itu ialah meningkatkan cara berpikir kritis dengan cermat, memperluas pola pemikiran kita, membentuk sikap ilmiah, mengatasi bahaya sekularisme ilmu, serta mendorong kita berperilaku adil dan bertanggung jawab. Mengajarkan untuk berpikir logis, membantu kita dalam membedakan persoalan, mencegah terjadinya egoisme, serta menyelesaikan masalah itu dengan bijak, memberikan kesadaran dalam kehidupan manusia bahwa ilmuwan itu tidak terjebak dalam cara berpikirnya saja, tetapi dia tuh berpikir secara murni di dalamnya itu tanpa menghubungkannya dengan realitas di dalam pemikirannya tersebut. Filsafat itu membantu mengkonstruksi diri kita dengan cara berpikir secara menyeluruh. Kita mengalami ataupun menyadarinya. Filsafat itu memberikan kebiasaan ataupun kebijaksanaan untuk mengatasi ataupun memecahkan masalahnya dengan mudah, dan filsafat ilmu itu menuntut kita untuk berpikir secara menyeluruh, komprehensif, dan di mana kita itu berpikir secara sistematis sehingga kita tidak hanya mengikuti ataupun mendengarkan pendapat orang saja tanpa mempercayai setiap slogan di surat kabar, tetapi kita mempelajarinya secara kritis apa yang dikatakan oleh orang lain dan bisa memilih pendapat itu sendiri dengan cara kita itu mencari kebenaran ataupun mencari sumber ilmiah yang lebih valid. 8 cara berpikir kefilsafatan. Zahiri dalam buku filsafat ilmunya itu tahun 2015 menyebutkan pendapatnya ada 8 ciri berpikir kefilsafatan, yaitu 1. Berpikir sampai akal, yang dimana pokok permasalahannya itu paling mendasar sehingga mencapai hakikat ataupun substansi dari masalah tersebut. 2. Universal, yang dimana pemikiran filsafat itu menyangkut permasalahan umum pada manusia, bahwa persoalan yang dihadapinya itu terjadi pada kebanyakan orang. Yang ketiga, konseptual, yaitu hasil dari generalisasi ataupun abstraksi pengalaman pada manusia, yang dimana kita di sini merumuskan tentang suatu hal yang dialami oleh manusia. 4. Cohesion ataupun konsisten. Koheren itu suatu dengan kaidah-kaidah yang berpikir logis, tidak bertentangan dengan akal. Sedangkan konsisten itu mengandung kontradiksi dari prinsip awalnya.
Yang kelima, sistematis, yang dimana pendapat yang diuraikan itu harus saling berhubungan secara teratur dan terkandung adanya maksud ataupun tujuannya tersebut. Yang keenam, komprehensif, ialah mencakup ataupun menyeluruh berpikir kefilsafatan, yang dimana usaha untuk menjelaskan suatu permasalahannya itu secara keseluruhan, tuntas, dan tidak hanya dalam bentuk kepingan saja ataupun sebagian saja. Yang ketujuh, bebas, berarti sampai batas-batas yang luas. Maksudnya itu tidak terjebak dalam satu sudut pandang saja, melainkan harus bebas dari hal-hal yang lain seperti kultur ataupun sebagainya. Yang kedelapan, bertanggung jawab, ialah seseorang yang berfilsafat itu harus orang yang berpikir, berpendapat ataupun bisa dibilang sekaligus memberanikan diri untuk mempertanggungjawabkan apapun hasil yang didapatkannya untuk mendapatkan kebenaran. Dan yang terakhir itu bagian H, beberapa cabang filsafat. Cabang filsafat itu ialah sebuah unsur yang dimana kita itu harus mengetahui adanya 3 cabang filsafat, yaitu 1. Ontologi. Secara istilah ontologi itu ialah ilmu yang membahas hakikat yang dimana merupakan suatu realita baik berbentuk jasmani ataupun konkret ataupun yang disebut dengan rohani. Ontologi itu salah satu kajian kefilsafatan yang dimana yang paling kuno dan yang berasal dari Yunani. Ontologi itu apa yang kita kaji. Kedua, epistemologi. Secara umum, epistemologi itu suatu disiplin ilmu yang membicarakan ataupun menyelidiki sumber, kaidah, proses serta batasan suatu ilmu ataupun pengetahuan sehingga membawanya kepada pemahaman terhadap kebenaran yang hakikat. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari kita yang dimana berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu itu, yang misalnya itu meja. Ketiga, metodologi. Jadi metodologi itu suatu cara ataupun ilmu yang bisa kita pakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenarannya. Tergantung dari realitas apa yang dikaji dan di mana kita membicarakan tentang kajiannya dengan sebuah ilmu yang berkaitan itu bersifat observasi yang setelahnya itu diubah menjadi dihipotensi, lalu diteorikan dan akhirnya disusun menjadi eksperimen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.